Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas tentang solusi kenaikan harga BBM. Oke ya, seperti kita tahu pemerintah menaikkan harga BBM dikarenakan kondisi keuangan negaranya semakin sulit juga. Hal itu mengakibatkan ya berdampaknya kepada kebutuhan rakyat Indonesia ya. Harga bensin BBM Pertalite menjadi naik gitu. Juga harga Pertamax-nya. Nah, di sini Sirtiman tadi pagi sempat ya buka YouTube ya, ngeliat beranda channel dan banyak ya channel-channel yang membahas tentang ya mungkin dicari akar-akar atau efek-efek ya sejarahnya kenapa harga BBM dinaikkan gitu loh. Kayak di negara Venezuela yang pemerintahnya memanjakan rakyat dengan BBM, dengan subsidi BBM ya, juga negara lain yang ternyata menaikkan harga BBM untuk kebutuhan pemasukan negaranya seperti Norwegia gitu. Jadi di sini Sirtiman sih cuma mau kasih solusi ya, biar apa ya, biar segala sesuatu ya nggak bergantung dari yang apa ya, yang rata-rata orang lakukan gitu loh. Kayak BBM naik terus kita puyeng kolaps terus ya emang efeknya sih ada kenaikan harga ya. Cuma kita lihat dari sisi seorang apa sih mental pebisnis online gitu loh. Di sini Sirtiman tuh mau ngasih solusi ya. Emang udah berapa kali sih Sirtiman berapa tahun yang terakhir ya kasih update di sosial media untuk kalau ada kenaikan BBM selalu kasih update kenaikan, selalu kasih update, gitu, kasih solusi. Nah, di sini emang apa ya? Ada kesimpulan sih kalau orang-orang Indonesia itu ya rata-rata mereka tuh ya terlalu bergantung gitu sama sama pemerintah, terlalu malas untuk belajar, terlalu ya lebih memilih gaptek daripada menambah ilmu pengetahuan yang baru. Dan juga yang terakhir ini yang sangat memprihatinkan itu dia itu rakyat Indonesia itu apa ya, ya terlalu istilahnya terlalu manja lah gitu, terlalu manja gitu. Sedangkan sebagai pebisnis online cari duit 1 rupiah dari online juga ya harus belajar, harus pakai teknik dan lain-lain, harus formulanya yang pas, harus timingnya, momentumnya. Nah di situ tuh belajar gitu loh. Ya kalau nggak mau belajar ya terus gimana gitu. Jadinya stagnan. Ada harga subsidi BBM, harga BBM naik, bingung, harga apa-apa naik, bingung, gula naik, bingung. Ya dulu kan sempet gula, nah apalah harganya naik, bingung, segala sesuatunya bingung. Nah di sini Sirtiman itu udah kayak apa ya? Ya cari solusi buat diri sendiri gitu, buat keluarga sendiri. Ini kalau harga naik segini, emang ada harga kenaikan untuk beli bensin gitu. Cuma kita pikir-pikir aja, kita dipikir apa menghemat pengeluaran, tapi juga tetap melipat gandakan penghasilan. Sebenarnya udah capek teori apa ngomongin teori seperti ini gitu loh. Sebenarnya apa ya? Ya emang tinggal prakteknya, cuma orang-orang Indonesia itu pada males prakteknya gitu. Males ya, lebih seneng milih demo-demo atau nuntut-nuntut pemerintah atau ya itulah terlalu manja ya, terlalu bergantung.
Seharusnya kan solusinya kalau harga BBM naik, kita tuh ya kebutuhan kita di rumah sendiri lah gitu. Misalnya ada motor dua, kita pangkas satu, ganti sepeda gitu. Mau ganti sepeda berapa tuh motor yang tadinya bensin, kita ganti elektrik. Sekarang kan ada motor listrik segala macem gitu. Itu biasa juga harganya udah murah ya, mulai 5 sampai 7 juta. Itu sebenarnya bisa diakalin gitu. Dan juga ya sekarang kayak terlalu konsumtif ya, kayak anak-anak SMP SD malah disuruh megang motor, sampai dikasih motor untuk ke sekolah, untuk main gitu loh. Nah di situ kan buang-buang apa sih, buang-buang bensin istilahnya lah. Lebih baik anak-anak yang masih ya belum waktunya ya, belum punya SIM itu dikasih sepeda aja gitu. Malah di anaknya Sirtiman itu ya lebih paham diri gitu, dia memilih sepeda gitu loh, memilih sepeda, lebih suka sepeda daripada ngoprek-ngoprek motor gitu. Emang dia udah ada pikiran, udah ada apa ya, udah ada gambaran kalau ada waktunya juga dia akan belajar motor gitu. Cuma sekarang ya emang ya nggak butuh-butuh banget juga gitu, malah tanggung jawabnya lebih besar kalau anak sekolah, masih sekolah itu apa sih, megang motor gitu. Masalah apalah, belum punya SIM, masalah mungkin kontrol, pengalaman pengalaman di jalannya masih kurang dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya Sirtiman salut dengan kondisi ya, ya anak-anak sendiri gitu loh, nggak disuruh tapi dia inisiatif gitu. Itu kan mengurangi beban membeli bahan bakar BBM ya, bahan bakar minyak. Terus masalah menambah penghasilan bisnis online. Ini aduh, ada banyak cara gitu untuk di bisnis online. Cara cari cuan itu banyak sekali. Sirtiman udah share berulang-ulang ya. Cara cari duit cepat, menengah atau duit jangka panjang. Ini semua sebenarnya sangat berfaedah gitu loh. Ya istilahnya Sirtiman sendiri mengalami berapa kali naik harga itu ya nggak musing-musingin banget gitu loh, nggak musing-musingin banget gitu. Ya biasa aja lah, ya karena emang ada pendapatan dari online. Saat dia seperti biasa di dunia online kan ada, kita bisa bangun bisnis, kita bisa bikin passive income, mesin-mesin duit yang berjalan secara pasif, kita bisa cari duit cepat, ngelapak, ya, dropship, kita bisa jual produk digital, yaitu pendapatan pasif ya. Bikin produk sekali, diupload di marketplace, orang beli berulang-ulang, tinggal download. Ya seperti itu kan sebenarnya mudah. Kalau misalnya kita suka menulis, kita bisa menjadi penulis konten, suka buat grafik, bisa jadi jasa desain grafis, bisa bikin website, bisa jual beli website di Flippa, seperti itu. Nah sebenarnya itu semua emang harus dipelajari gitu loh, untuk bisa ya istilahnya cari pendapatan di cari cuan di dunia online. Ya contohnya kayak sarjana yang mungkin lulus tahun-tahun 2000-an lah, itu 2000-an awal ya, itu kan ilmunya kan ya nggak, istilahnya udah pengetahuan seputar internet, teknologi komputer itu udah semakin semakin cepat. 10 tahun ke depannya udah istilahnya pelajaran dari kuliah aja udah nggak kepake gitu loh. Kayak dulu belajar di komputer kayak Sirtiman di Gunadarma tuh tahun 97 ya, itu belajar belajar komputernya masih the best, Words ya, yang sekarang tuh nggak dipakai gitu. Emang dulu waktu zamannya Windows itu belum populer gitu ya, ada tapi belum populer gitu. Kalau sekarang kan semua pakai Windows 10, Windows 11.
Ya, semua pakai program Photoshop, semua pakai Office. Zaman dulu tuh ya masih belajar bagan-bagan seperti itulah, belajar awal-awal komputer. Nah, di situ untuk himbauan ya untuk yang udah lulus kuliah, sarjana, meskipun mereka sekarang ya kerjanya di ya mungkin nggak ada hubungan sama ijazahnya ya. Cuma itu kan dijadiin modal gitu. Kalau mereka mau belajar online, mereka belajar bikin website. Taruh belajar WordPress deh, bikin website. Itu banyak sih teman kasih video tentang belajar WordPress ya, belajar bikin website segala macem. Nah, itu kalau mereka bisa kan mereka bisa jual jasa toko online, jual jasa website gitu. Itu sangat apa ya? Kayak pebisnis bisnis lokal yang punya toko-toko itu sangat butuh jasa-jasa seperti itu gitu loh. Mereka mereka untuk di bisnis di lokal aja udah mulai ketar-ketir gitu ya, udah mulai sepi gitu. Mereka banyak cari apa pengunjung dari online gitu. Cari pendapatan tambahan dari pengunjung online. Nah, di situ kalau belajar website itu kan bisa 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 besar gitu, bisnisnya bisa besar, jangan cuma udah sarjana sarjana IT tapi meskipun kerja batas gaji 5 sampai 10 juta terus udah happy gitu loh. Nah, di sini pas harga BBM naik terus puyeng gitu. Sedangkan ya dulu punya dasar ilmu nggak dipakai. Punya punya udah paham lah dunia iptek segala macam nggak dipakai. Jangankan yang udah sarjana ya, kayak orang-orang di Filipina atau India aja nggak ya orang-orang jangan para pelajar yang masih sekolah itu udah diajarkan ya seputar desain grafis, seputar website, seputar blogging, seputar SEO gitu. Itu untuk apa gitu loh. Itu untuk ya sumber dayanya meningkat gitu. Jadi pas lulus sekolah mereka udah siap survive, cari uang, jangan bergantung sama pemerintah gitu loh. Jangan bergantung hidupnya sama harga subsidi BBM. Nah, di sini Sirtiman kasih himbauan lagi lah gitu. Daripada bingung mikirin harga BBM naik, lebih baik itu jadi momen yang tepat ya kalau misalnya ada harga BBM naik, itu sebenarnya pertanda kita harus menambah lagi jumlah pos pendapatan. Salah satunya adalah cari cuan dari online gitu loh. Jadi jangan ya jadi manusia tuh harus apa ya? Harus ya jangan manja gitu loh. Jangan bergantung, jangan mental tempe gitu loh. Jadi kalau NC naik tuh kita menambah pendapatan dari online aja gitu loh. Banyak cara-cara di duit online, ada 1001 cara gitu ya. Masa dari 1001 cara itu kalian nggak bisa ya, cari tahu lah, pelajari lah gitu. Siapa tahu dari 1001 cara itu ada yang cocok gitu. Nah, di sini Sirtiman itu menghimbau untuk ya belajar lah, mentalnya jangan mental tempe gitu. Harus apa sih gitu. Cara nambah sebulan 1 juta, cara nambah sebulan 2 juta itu kan gampang gitu. Sebenarnya gampang. Kayak dulu kan Sirtiman pernah jualan handphone second, iPhone 7 itu kalau laku ya untung bisa 100 200. Kalau dikali aja kalau butuh pendapatan tambahan keluarga 1 juta ya jualan iPhone 5 biji dalam sebulan seperti itu kan. Ya itu kalau jualan kayak gitu kan nggak perlu ijazah yang macam-macam juga. Kita cuma belajar cara marketplace, cara upload produknya gimana,
cara melayani ke pelanggan gimana, ngurusin pengiriman gimana, itu emang harus dipelajari gitu. Cuma nominalnya itu, untungnya itu ya itu sebenarnya solusi ya kalau punya masalah finansial, menambah pendapatan gitu daripada nggak ngapa-ngapain. Itu baru cuma jualan handphone bekas, belum jualan produk digital, belum jualan ya software-software atau mesin-mesin duit pendukungnya gitu. Banyak cara, tinggal mentalnya aja ya. Mental, pola pikirnya emang ya ini teori semua sih. Kalau dari dulu mental pola pikir. Sekarang langsung aja pilih jenis-jenis pemasukannya maunya apa gitu loh. Kalian udah tau lah dengan nonton video ini ya gambarannya seorang yang cari cuan online itu seperti apa gitu loh. Kalau harga BBM naik nggak pusing, harga gula naik nggak pusing. Karena apa? Itu menjadi pemicu untuk kita menambah pemasukan gitu. Ada segala sesuatu yang naik kita tambah pemasukan seperti itu. Oke, jadi itu aja untuk uh, solusi ya kenaikan harga BBM. Kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar. Kalau yang belum subscribe langsung di subscribe ya, klik tanda lonceng itu biar dapat update video terbaru dari Sirtiman. Juga ya ditunggu untuk feedbacknya ya, responnya. Silahkan kalau ada kritik dan saran yang membangun ya. Jangan lupa share, like, follow-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.